Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Zara Heratunisa dengan NIM 23011144458. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan membahas resensi dari sebuah jurnal. Adapun judul jurnal yang saya resensi adalah What is Governance? Apa itu tata kelola? Dengan penulis Francis Fukuyama, penerbit Center for Global Development atau CGD, di mana CGD ini merupakan organisasi penelitian kebijakan nirlaba independen yang berfokus pada pengurangan kemiskinan dan kesenjangan global, serta menjadikan globalisasi bermanfaat bagi masyarakat miskin. Dengan keyword pemerintahan, negara, birokrasi. Ada beberapa inti pembahasan resensi yang akan saya jabarkan. Yang pertama, ada sinopsis, kedua kelebihan, ketiga kekurangan, dan yang terakhir ada saran. Nah, baik. Di sini saya akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu sinopsis. Tata kelola adalah tentang kinerja agen dalam melaksanakan keinginan prinsipal, dan bukan tentang tujuan yang ditetapkan oleh prinsipal. Pemerintah adalah organisasi yang dapat menjalankan fungsinya dengan lebih baik atau lebih buruk. Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan adalah soal eksekusi atau apa yang secara tradisional berada dalam ranah administrasi publik dan bukan dalam ranah administrasi politik. Menurut tulisan Francis Fukuyama dalam jurnal What is Governance, ia menyebutkan bahwa governance atau tata kelola merujuk pada ide yang lebih luas daripada sekedar pemerintahan atau administrasi negara. Ini mencakup cara di mana kekuasaan, tanggung jawab, dan keputusan didistribusikan dan dijalankan dalam suatu sistem politik. Fukuyama menekankan bahwa pengukuran kualitas negara dan birokrasi sangat penting untuk menilai tata kelola yang baik, dan dalam konteks jurnal ini, governance juga mencakup kualitas negara dan birokrasi sebagai komponen yang penting dalam menyelenggarakan pemerintahan yang efektif. Ia juga menjabarkan bahwa pemerintahan bukan hanya struktur pemerintahan yang formal, tetapi juga elemen seperti efisiensi pengambilan keputusan, transparansi, dan partisipasi publik. Oleh karena itu, pemerintahan mencakup cara-cara di mana kekuasaan digunakan, keputusan dibuat, dan tanggung jawab dilaksanakan dalam suatu sistem politik. Nah, dalam konsep kualitas birokrasi dan otonomi dalam menjalankannya juga dimasukkan dalam pemerintahan dalam konteks jurnal ini. Pengukuran yang dilakukan terhadap birokrasi dan kualitas negara sangat penting untuk menentukan seberapa efektif sistem pemerintahan itu. Nah, oleh karena itu, dalam jurnal ini, governance atau tata kelola mengacu pada cara kekuasaan dan tanggung jawab diatur dan dijalankan dalam suatu sistem politik dengan penekanan pada kualitas negara dan birokrasi sebagai komponen yang penting untuk tata kelola yang lebih efektif. Dalam jurnal Francis Fukuyama, What is Governance? Ukuran kualitas negara dan kompetensi dalam konteks pemerintahan menjadi fokus utama. Dalam proses menampilkan kualitas negara, Fukuyama menyoroti masalah-masalah empiris, terutama yang berkaitan dengan lembaga eksekutif dan birokrasinya. Tidak ada definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan pemerintahan yang berkualitas tinggi. Karena itu, diperlukan metode yang tepat untuk mengukurnya. Nah, di sini dalam jurnal ini ada dijabarkan 4 metode yang diusulkan Fukuyama untuk menilai kualitas negara. Yang pertama, langkah-langkah prosedural, di mana langkah-langkah ini mencakup standar modernitas birokrasi Weberian, yang tekanan elemen seperti kualifikasi teknis, organisasi fungsional, dan promosi berdasarkan prestasi. Yang kedua, ada ukuran kapasitas, di mana
ini menilai sumber daya dan profesionalisme birokrasi. Yang ketiga, ada ukuran keluaran. Ini untuk mengukur hasil birokrasi. Yang keempat, ada ukuran otonomi birokrasi. Ini untuk menilai seberapa bebas kewenangan merancang agenda dan mengambil keputusan tanpa terlalu bergantung pada otoritas politik. Fukuyama menentang pendekatan yang hanya mengukur kualitas negara dengan ukuran keluaran. Nah, sebaliknya, ia juga menyarankan kerangka dua dimensi di mana kualitas cabang eksekutif diukur melalui kapasitas dan otonomi. Jurnal ini menggunakan metode ini untuk memberikan wawasan mendalam tentang cara mengukur kualitas birokrasi dan negara, dan mengajak pembaca untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan dalam konteks tata kelola pemerintahan. Nah, selain itu, jurnal ini juga menjelaskan mengapa negara-negara berpendapatan rendah mungkin disarankan untuk mengurangi otonomi birokrasi. Sementara negara-negara yang berpendapatan tinggi mungkin disarankan untuk meningkatkannya. Selanjutnya, saya akan memaparkan pembahasan mengenai kelebihan jurnal. Nah, dalam jurnal Francis Fukuyama, What is Governance ini tentunya memiliki kelebihan yang membuatnya berharga dan relevan dalam studi tata kelola pemerintahan. Nah, di sini saya akan menjabarkan beberapa kelebihan dari jurnal tersebut. Yang pertama, kontribusi konseptual. Dengan menekankan pentingnya penilaian kualitas negara dan birokrasi, jurnal ini tentunya memberikan kontribusi konseptual yang signifikan untuk pemahaman kepada kita tentang tata kelola pemerintahan. Fukuyama memberikan wawasan baru dalam hal pengukuran kualitas negara. Yang kedua, ada pendekatan multidimensional. Jurnal ini menyarankan metode pengukuran kualitas negara yang mempertimbangkan berbagai elemen seperti kapasitas, proses prosedural, keluaran, dan otonomi birokrasi. Metode ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang tata kelola pemerintahan. Yang ketiga, ada relevansi global. Nah, jurnal ini membahas masalah kualitas negara dan birokrasi dalam konteks politik dan ekonomi yang berbeda, sehingga bermanfaat bagi pembaca dari berbagai negara dan latar belakangnya. Yang keempat, ada mendorong diskusi. Jurnal ini mengajak diskusi dan penelitian lebih lanjut tentang tata kelola pemerintahan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kritis tentang pengukuran kualitas negara dan birokrasi. Nah, dengan adanya ini memberikan fondasi yang kuat untuk kemajuan teori dan praktik pemerintahan. Yang kelima, ada penekanan pada otonomi birokrasi. Jurnal ini sangat bagus karena menekankan otonomi birokrasi sebagai komponen penting dalam tata kelola pemerintahan yang efektif. Hal ini memberikan perspektif yang berbeda dan penting untuk memahami bagaimana kekuasaan birokrasi dan politik berinteraksi satu sama lainnya. Nah, dengan adanya kelebihan-kelebihan yang tadi saya jabarkan, jurnal ini tentunya memberikan kontribusi yang berharga dalam memperdalam pemahaman tentang tata kelola pemerintahan dan pentingnya pengukuran kualitas negara dan birokrasi dalam konteks tersebut. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai kekurangan jurnal. Meskipun jurnal Francis Fukuyama ini memiliki banyak kelebihan, tentunya juga memiliki kekurangan. Nah, berikut ada beberapa kekurangan yang mungkin ditemukan dalam jurnal ini. Yang pertama ada keterbatasan ruang lingkup. Jurnal ini mungkin terbatas secara geografis atau kontekstual. Dimungkinkan bahwa observasi dan analisis yang dilakukan tidak mencakup semua variasi atau realitas yang terjadi di berbagai negara atau wilayah. Yang kedua, ada ketergantungan pada pendekatan konseptual. Nah, jurnal ini sering bergantung pada pendekatan konseptual untuk menilai kualitas negara dan birokrasi, tetapi tidak memberikan contoh atau studi kasus yang lebih mendalam. Ini dapat menyebabkan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana konsep-konsep tersebut diterapkan. Yang ketiga itu ada keterbatasan data empiris. Nah,
jurnal ini mungkin tidak menyajikan data-data empiris yang kuat atau studi empiris yang mendukung argumennya. Kekuatan generalisasi temuan yang disajikan dalam jurnal dapat dipengaruhi oleh keterbatasan data empiris ini. Selanjutnya ada kurangnya perspektif alternatif, di mana jurnal ini mungkin tidak memeriksa banyak perspektif atau sudut pandang yang berbeda terkait dengan pengukuran kualitas negara dan birokrasi. Ini dapat membatasi pemahaman yang lebih luas tentang kompleksitas tata kelola pemerintahan. Nah, selanjutnya ada kesulitan dalam implementasi. Ide-ide seperti pengukuran kualitas negara dan otonomi birokrasi mungkin sulit dipraktikkan dalam dunia nyata. Hal ini dapat menjadi hambatan untuk menerapkan temuan jurnal dalam kebijakan atau praktik pemerintahan. Nah, dengan kita mengidentifikasi kekurangan-kekurangan yang saya jabarkan tadi, mungkin diharapkan kepada pembaca dapat mempertimbangkan dengan lebih kritis isi dari jurnal ini dan melihatnya sebagai titik awal untuk diskusi dan penelitian lebih lanjut dalam bidang tata kelola pemerintahan. Yang terakhir ada saran. Ada beberapa saran yang dapat diberikan terkait dengan jurnal What is Governance karya Francis Fukuyama ini. Yang pertama ada pengembangan studi kasus. Fukuyama dapat mempertimbangkan untuk memasukkan studi-studi kasus yang konkret untuk menunjukkan bagaimana ide-ide yang dibahas dalam jurnal tersebut diterapkan dalam dunia nyata. Nah, studi kasus ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana ide-ide tersebut diterapkan dalam situasi di kehidupan nyata. Yang kedua ada penggunaan data empiris. Studi empiris yang kuat dan data empiris yang mendukung argumen teoritis dapat meningkatkan kekuatan analisis jurnal. Nah, hasil dapat divalidasi lebih lanjut dan generalisasi temuan dapat didukung oleh data empiris. Selanjutnya ada inklusi perspektif alternatif. Fukuyama dapat memperkaya jurnalnya dengan menyertakan berbagai perspektif atau sudut pandang yang berbeda terkait dengan pengukuran kualitas negara dan birokrasi. Dengan memperluas cakupan perspektif ini dapat membantu kita memahami tata kelola pemerintahan yang lebih kompleks. Selanjutnya ada kolaborasi dan diskusi. Ini untuk mengajak orang lain bekerja sama dalam bidang tata kelola pemerintahan dapat membantu pemikiran dan analisis dalam jurnal. Berbicara dengan berbagai pemangku kepentingan juga dapat membantu memperluas perspektif dan memperbaiki metode yang digunakan dalam jurnal ini. Yang kelima ada relevansi praktis. Menjelaskan hasil jurnal dan memberikan contoh bagaimana ide-ide yang dibahas dapat diterapkan dalam kebijakan atau praktik pemerintahan untuk meningkatkan relevansi jurnal dalam dunia nyata. Nah, dari keseluruhan resensi yang saya paparkan, saya mengambil kesimpulan bahwa pentingnya pengukuran kualitas negara dan birokrasi dalam pemerintahan merupakan topik yang kompleks dan penting. Mungkin akan terdapat perdebatan mengenai konsep tata kelola yang baik dan bagaimana mengukurnya secara empiris. Fukuyama menyoroti pentingnya memahami konsep tata kelola yang baik sebelum melakukan pengukuran yang lebih baik. Nah, jurnal ini juga membahas berbagai pendekatan dalam mengukur kualitas negara, termasuk langkah-langkah prosedural, ukuran kapasitas, ukuran keluaran, dan ukuran otonomi birokrasi. Fukuyama menyoroti bahwa kualitas tata kelola pemerintahan merupakan hasil interaksi antara kapasitas dan otonomi, dan bahwa kedua faktor tersebut tidak cukup untuk mengukur kualitas pemerintahan secara menyeluruh. Baik, mungkin hanya ini penjabaran mengenai resensi jurnal yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.